Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, qudwah kita, uswah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih berada di kota Tanjung Pinang. Ada sedikit faedah lagi tentang satu surat dalam Al-Quranul Karim. Apabila kita membacanya 10 kali dalam sehari semalam, maka akan mendapatkan keajaiban yang luar biasa. Surat apa itu yang sangat istimewa sekali, yang Nabi SAW tidak pernah melepaskan surat ini? Terkadang beliau baca dalam solat-solat sunnah fajar, yang kita tahu pahalanya lebih besar dibandingkan dunia dan isinya. Terkadang Nabi SAW membaca dalam sunnah tawaf. Terkadang Nabi SAW membaca sebelum tidur. Dan surat ini juga menjadi surat ruqyah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sahihul Jami', dari hadis Mu'adz ibn Anas al-Juhani radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man qara'a Qul huwallahu ahad asyra marrat banallahu lahu qasran fil jannah." Rawahu Ahmad wa Tabrani fil Awsat. Dari sahabat Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu an, dia berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bangunkan baginya satu istana megah di sorga. Faya subhanallah, satu istana di sorga. Kita bisa bayangkan, seandainya kita memiliki rumah yang sangat indah di dunia, dengan taman-taman di sekitarnya yang indah, dengan sungai-sungainya, dengan kebun-kebunnya, dengan buah-buahannya, dan dengan segala perlengkapannya. Tentu itulah yang dicita-citakan manusia. Betapa banyak orang-orang yang mengumpulkan uang hanya untuk membangun rumah yang megah. Tetapi itu di dunia. Kita membangun rumah dengan segala susah payahnya, dengan segala keperitan hidup kita, lelah letih mencari rizki hanya untuk membangun sebuah rumah. Tapi lihat bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk membangun sebuah rumah, bahkan istana yang megah. Tidak perlu lelah dan letih. Cukup membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali? 10 kali. Saya kira membaca Qul huwallahu ahad atau suratul Ikhlas 10 kali tidak sampai menghabiskan waktu 10 menit. Kita duduk di mana, kemudian kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tanpa sadar Allah subhanahu wa ta'ala sudah bangunkan kepada kita satu istana di sorga luar biasa. Ma'asyiral muslimin
wal muslimat dimanapun Anda berada, tentu karena agungnya surat ini, suratul Ikhlas, surat yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran, sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, ayat jazu ahadukum an yaqra'a fi laylatin thuluthal Quran. Lemahkah salah seorang di antara kalian untuk membaca dalam satu malam ini sepertiga Al-Quran? Sahabat mengatakan, wa kaifa yaqra' thuluthul Quran? Bagaimana kita bisa membaca setiap malam sepertiga Al-Quran ya Rasulullah? Sepertiga Al-Quran itu kan banyak. Tapi Nabi SAW mengatakan, kul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Quran. Tidak perlu kita membaca dari surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-An'am, Al-Anfal dan begitu seterusnya. Cukup membaca kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sudah sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu terdiri daripada 3 bagian. Sepertiganya bicara tentang tauhid, sepertiganya bicara tentang ahkamul ibadah, dan sepertiganya lagi bicara tentang akhlak yang di dalamnya terkandung qasas, kisah-kisah umat-umat terdahulu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan lebih daripada itu, orang yang suka membaca suratul Ikhlas ini, maka para pembacanya akan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan kepada seorang sahabat, hubbuka iyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas itu, Allah akan masukkan kau ke dalam surga. Bahkan siapapun yang berdoa dengan kandungan daripada surah Al-Ikhlas, maka doa-doanya akan dikabulkan karena di dalamnya terdapat Ismul A'zam, nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat-sangat agung, yang idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta, yang kalau kita berdoa pasti diijabah dan kalau kita meminta sesuatu pasti diberi. Sebagaimana hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, yang dikeluarkan Imam Ahmad ketika Nabi SAW mendengar ada seorang laki-laki berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi laqad sa'ala Allah bismihil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Ketika Nabi SAW mendengar ada seorang laki-laki yang berdoa, ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu bahwa aku bersaksi engkau tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Engkau adalah ahad, tunggal, as-samad, semua makhluk bergantung kepada engkau. Engkau tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, dan tidak ada yang sebanding dengan engkau. Maka Rasul mengatakan, sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang agung, yang apabila dia berdoa pasti dikabulkan, dan apabila dia meminta pasti diberi. Subhanallah. Bahkan surat ini pula adalah surat perlindungan, di mana Nabi SAW senantiasa berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan membaca surah Qul Huwallahu Ahad. Sebagaimana disebutkan dalam Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai, ketika Nabi SAW berkata kepada Abdullah ibn Hubaib dan mengatakan, ya Abdullah, katakan Qul Huwallahu Ahad, kemudian sertakan muawwidhataini, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq, ketika di sore hari dan di pagi hari. Berapa kali? 3 marrat, 3 kali. Apa kata Rasul? Takfika min kulli syai', itu sudah mencukupkan dari segala sesuatu. Artinya semua keburukan akan dihindarkan dari kita dengan membaca Qul Huwallahu Ahad, dan banyak lagi keutamaan. Tapi yang ingin saya jelaskan adalah tentang keajaiban orang yang membaca Qul Huwallahu Ahad 10 kali. Apa itu keajaibannya? Nabi SAW tadi menjelaskan kepada kita
bahwa siapapun yang membaca Qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan kepada kita satu istana di sorga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu ada sedikit catatan yang ingin saya jelaskan, bahwa sekedar membaca saja tentu kurang bermanfaat. Kita harus paham dan memahami juga makna dan juga isi-isinya. Karena logikanya seperti ini. Kalau seandainya seseorang membaca undang-undang, anggap saja ada satu tulisan yang kita baca, dilarang membuang sampah sembarangan. Kita baca itu dan kita berkali-kali membacanya. Tetapi setelah kemudian kita membaca, tiba-tiba kemudian kita membuang sampah sembarangan. Apakah yang kita baca dari konun, dari undang-undang, jangan membuang sampah sembarangan, tiba-tiba kemudian kita terus membuang sampah sembarangan, apakah akan bermanfaat itu undang-undang? Tentu tidak. Percuma saja kita baca mau 1000 kali, tapi kalau kita tetap membuang sampah, kan percuma saja undang-undang itu ditulis. Begitu juga logikanya surah Al-Ikhlas juga sama. Kalau kita tidak memahami isi daripada kandungan surah Al-Ikhlas itu, apa yang harus kita lakukan dengan surah Al-Ikhlas dari kandungan-kandungan isinya, walaupun kita baca miliaran kali, tentu juga tidak banyak membawa manfaat kepada kita. Oleh karena itulah maka Nabi SAW ketika memberikan sebuah amalan kepada kita dengan pahala yang sangat besar, karena inti daripada kandungan surat itu luar biasa kalau kita renungkan. Baik, sedikit kita akan berikan gambaran. Tentu saya tidak bermaksud untuk memberikan tafsir daripada surah Al-Ikhlas, dan ini sudah saya jelaskan panjang lebar dalam kajian saya tentang tafsir surah Al-Ikhlas. Anda bisa mendengar dalam channel YouTube saya, Humairah Channel New. Tapi yang ingin saya jelaskan sedikit saja dari renungan surah Al-Ikhlas ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakan ya Muhammad. Katakan ya Muhammad. Jadi khitab surah ini kepada Nabi SAW saat Nabi SAW mendatangi orang-orang musyrik. Ada yang mengatakan orang-orang Yahudi, dan mengatakan, "Sif lana rabbaka ya Muhammad." Sifatkan kepada kami seperti apa Tuhan. Maka Nabi SAW mengatakan, "Qul huwallahu ahad." Katakan ya Muhammad, Allahu ahad. Allah zat yang maha tunggal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah adalah tempat as-samad, bergantung semua makhluknya. Dari sini kita tahu bahwa kalau kita membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sementara kita masih menyembah harta kita, masih menyembah istri kita, masih menyembah anak kita, masih menyembah dunia, dalam arti kata masih lebih mencintai harta kita dibandingkan Allah, masih mencintai istri kita dibandingkan Allah, masih mencintai anak kita dibandingkan Allah, masih mencintai dunia dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita masih menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Tentu lebih daripada itu, orang-orang yang menyembah berhala tentunya terang-terangan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti agama-agama di luar daripada Islam yang menyembah sembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla, dari patung-patung yang terbuat dari bebatuan, pepohonan, dan yang semacamnya. Tentu lebih parah lagi. Tetapi kita sebagai umat Islam yakin dan percaya Allah itu Ahad Esa. Tapi kenyataannya masih banyak kita tidak yakin. Itulah pentingnya kita athiqatu billah, yakin dan percaya sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Ahad. Ahad dalam sifatnya, Ahad dalam zatnya, Ahad dalam perbuatannya, Ahad dalam uluhiyahnya, Ahad dalam rububiyahnya, Ahad dalam asma wa sifatnya. Artinya kita harus mengesahkan betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukan Allah dan yang lainnya, termasuk juga menyandarkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan tanya satu pertanyaan. Betapa banyak di antara kita, apakah kalau seandainya
kita mengalami sakit, pertanyaannya, apakah pertama kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sakit kita disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla? Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkannya. Atau apabila kita terkena musibah, apakah yang pertama kali kita mengangkat tangan dan mengatakan, ya Rabb, hilangkan musibah saya? Ataukah ketika kita mencari rizki, pertama kali kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataukah justru sebaliknya? Apabila kita sakit, yang kita panggil adalah dokter sebelum Allah. Dokter dulu, baru Allah. Ke apotek dulu, cari obat, baru Allah. Atau terkena musibah, kita datang kepada manusia, meminta agar musibah kita diringankan. Ataukah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataupun mencari rizki, atau mencari apapun. Kalau itu yang terjadi, maka percuma kita mengucapkan Qul huwallahu ahad. Walaupun 1000 atau 1.000.000 kali sekalipun, tidak ada manfaatnya. Karena kita belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi arti samad adalah salah satunya ketika kita sedang tertimpa kesulitan, maka kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan penyakit kita. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan meringankan musibah kita. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan rizki kepada kita, memberikan segala sesuatu hajat-hajat dan doa-doa kita. Dan itu harus tertanam pada hati kita. Sebab kalau kita masih menempatkan kepada selain Allah Azza wa Jalla, sekali lagi kurang bermanfaat kita ini ketika membaca Qul huwallahu walaupun lebih daripada 10 kali. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan lam yalid walam yulad. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa segala sesuatu bergantung kepada Allah, maka Allah katakan lam yalid walam yulad. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Sebab kalau dia melahirkan berarti anaknya akan menjadi Tuhan. Dan kalau dia dilahirkan berarti bapaknya adalah Tuhan atau ibunya Tuhan. Mustahil. Tidak mungkin. Karena kalau seandainya di dunia ini ada 2 sesembahan saja, la fasadata, pasti akan rusak dunia dan alam semesta ini. Maka Allah adalah tunggal, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Sebagaimana keyakinan sebagian agama daripada Islam yang meyakini Isa adalah anak Tuhan, Uzair anak Tuhan, Buddha anak Tuhan, atau para malaikat anak-anak perempuan Tuhan, dan begitu seterusnya. Karena Allah katakan walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak dalam kekuatan. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah. Tidak ada yang setara dengan kekuatan Allah. Allah maha kuat, yang lainnya lemah. Tidak ada yang setara dengan ilmu Allah. Allah itu maha tahu, yang lainnya tidak tahu. Allah itu maha penyayang, tanpa batas, dan yang lainnya terkadang penyayang, terkadang tidak. Allah itu maha luas rizkinya, yang lain itu tidak memiliki rizki sedikit pun. Semua rizki datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu seterusnya. Kalau kita bentangkan tafsir dari surah Al-Ikhlas tentu akan panjang lebar. Dan surah ini luar biasa kandungannya, menanamkan kepada kita as-siqatu billah, keyakinan yang dalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu tunggal, segala sesuatu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan dan tidak sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amalkanlah surah Al-Ikhlas ini. Cukup Anda duduk 10 menit membaca Qul huwallahu ahad 10 kali sambil merenungkan makna-maknanya, isi kandungannya, kemudian berusaha untuk diamalkannya. Maka jaminannya, kata Nabi SAW, banallahu lahu baitan fil jannah. Anda akan dibangunkan satu istana megah di sorga. Subhanallah, istana megah di sorga. Kalau kita bicara tentang sorga, tentu sorga itu, kata Nabi SAW, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang tidak bisa terbayang
karena kenikmatannya tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, bahkan terlintas dalam pikiran pun tidak bisa, saking indahnya. Anda bisa bayangkan ketika Nabi SAW menceritakan satu pohon saja di surga yang disebut dengan pohon Tuba, yang kalau seandainya kita memacu dengan kuda balap 1 tahun, itu tidak akan putus naungannya, tidak akan putus bayangannya. Itu satu pohon, macam mana istananya, macam mana, bukan 100 tahun, bukan hanya 1 tahun ya dalam hadis itu, tapi 100 tahun kita memacu kuda itu, tetapi naungannya tidak akan hilang. Bagaimana dengan istananya, bagaimana dengan dayang-dayangnya, dengan bidadari-bidadarinya, dengan kebun-kebunnya, dengan sungai-sungainya, dengan taman-tamannya. Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala firman-Nya, dan maha benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala sabdanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itulah maka teruslah kita semangat untuk mengamalkan suratul Ikhlas, surah yang penuh dengan keajaiban, walaupun pendek tetapi syarat dengan makna dan syarat dengan keutamaan. Mungkin faedah di pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.